Selamat datang di channel Cinta Dalam Cerita. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, kita mulai kisahnya. Bagaimana jadinya kalau CEO paling serem sekantor tiba-tiba panik tiap lihat satu orang? Kenapa pria yang bisa bikin direksi gemetar malah pura-pura nelpon tembok, ngumpet di arsip, dan kabur lewat tangga darurat? Apa yang sebenarnya ditakuti Damar Wiratama? Gagal proyek? Atau senyum kalem ke Ina Arvela? Tetap simak video ini sampai akhir. Pagi itu, aura lantai 38 PT Wiratama Group beda dari biasanya. Bukan karena cuaca. Bukan karena laporan keuangan. Tapi karena satu kalimat sakti yang beredar dari grup WhatsApp ke grup WhatsApp. Konsultan luar datang. Langsung rapat sama Pak Damar. Karyawan mendadak jalan lurus, punggung tegak, napas hemat. Bahkan mesin kopi seperti ikut menurunkan volume. Soalnya semua orang tahu, Damar Wiratama, CEO yang kalau diam bikin orang introspeksi hidup. Tatapan dingin, nada suara datar, senyum, legenda. Julukannya di kantor, CEO Serigala. Dan pagi itu, sang serigala sedang berdiri di depan lift. Jas hitam rapi, jam tangan mahal, wajah tenang seperti siap memecat 3 divisi sekaligus. Pintu lift ding. Masuklah seorang perempuan dengan map biru, rambut disanggul rapi, langkah tenang, senyum sopan. Ke Ina Arvela, konsultan proyek. Detik pertama, Damar melihat. Detik kedua, Freze. Detik ketiga, otaknya kosong. Pak? Sapa staf HR pelan. Damar tidak menjawab. Matanya masih ke arah ke Ina. Tapi bukan tatapan tajam. Lebih seperti manusia error loading. Lalu, seperti refleks hidup mati, Damar berbalik cepat. Penerima telepon. Ya. Dia mengangkat ponsel. Menelpon. Ke tembok. Staf HR. Pak. Damar mengangguk serius. Saya sedang nelpon. Padahal layar ponselnya mati total. Ke Ina melirik sebentar. Alisnya terangkat tipis. Bukan curiga, lebih kebingung tapi sopan. Lift bergerak. Semua masuk. Damar berdiri paling pojok, membelakangi ke Ina, bahu tegang, punggung lurus seperti papan setrika. Begitu lift berhenti di lantai rapat, ke Ina melangkah keluar. Damar refleks ikut keluar. Lalu sadar terlalu dekat. Penerima telepon. Ya, lanjutkan. Katanya cepat. Lalu masuk lagi ke dalam lift. Pintu menutup. Staf HR menatap pintu lift. Staf keuangan menatap plafon. Semuanya berpikir hal yang sama. Barusan, Pak Damar kabur? Di dalam lift, Damar menghembuskan napas panjang. Kenapa dia ada di sini? Kenapa sekarang? Kenapa jalannya ke arah saya? Lift turun. Lift naik lagi. Begitu pintu terbuka, ke Ina sudah berdiri di lorong. Damar panik. Ia berbelok cepat dan masuk ke ruang arsip. Pintu klik. Gelap. Sunyi. Bau kertas lama. Damar menghela napas lega. Aman. Detik berikutnya. Klik. Pintu terkunci dari luar. Damar menatap gagang pintu. Tidak aman. Sementara itu, di luar, ke Ina berdiri di lorong sambil membaca papan petunjuk ruangan. Ruang rapat, arsip, pantry, gumamnya. Ia mendengar suara samar dari balik pintu arsip. Duk, duk. Seperti orang ngetok, tapi ragu. Ke Ina mendekat. Permisi. Di dalam, Damar panik maksimal. Penerima telepon. Ya, iya, saya di sini. Katanya keras, lagi-lagi ke ponsel mati. Ke Ina menahan senyum. Pak Damar? Tanyanya pelan. Damar refleks menjawab. Terlalu cepat, terlalu keras, terlalu jujur. Ya. Hening. Ke Ina tersenyum sopan. Saya ke Ina Arvela, konsultan proyek. Damar menelan ludah. Saya tahu. Bapak sedang sibuk. Damar melihat sekeliling ruang arsip. Kardus, rak, debu. Tidak ada manusia lain. Tidak ada sinyal. Tidak ada harga diri.
Sedikit. Jawabnya. Kalau begitu, kata Keina tenang. Rapatnya sudah mau mulai. Damar membuka pintu. Berusaha keluar dengan aura dingin. Yang terjadi? Tersandung kardus. Hampir jatuh. Tapi berhasil berdiri lagi dengan wajah datar seolah itu bagian dari strategi perusahaan. Keina menahan tawa. Gagal. Sedikit. Damar mendengar. Dan, tanpa sadar, tersenyum kecil. 1 detik. Lalu sadar. Langsung menghapus ekspresi itu. Mereka berjalan menuju ruang rapat. Setiap langkah Keina terdengar terlalu jelas di telinga Damar. Setiap gerakannya terasa terlalu dekat. Pak. Keina tiba-tiba berhenti. Damar hampir nabrak. Bapak, takut sama saya? Tanyanya, tulus. Damar menegakkan badan. Nada dingin kembali. Tentu tidak. Tadi Bapak masuk lift lagi. Strategi. Masuk ruang arsip. Efisiensi. Keina tersenyum kecil. Tidak mengejek. Oh, saya kira. Ia menggantung kalimatnya. Apa? Tidak apa-apa. Damar menatap lurus ke depan. Tapi jantungnya tidak sejalan dengan citra CEO. Rapat akan dimulai. Proyek besar menunggu. Dan untuk pertama kalinya dalam karirnya, Damar Wiratama lebih takut pada satu orang tenang bermap biru daripada krisis miliaran. Dan seluruh kantor mulai bertanya-tanya. Sejak kapan CEO Serigala jadi ninja yang hobi ngumpet? Wajah tersenyum bertanduk wajah dengan air mata bahagia. Ruang rapat utama PT Wiratama Group pagi itu sunyi seperti ruang sidang. Direksi sudah duduk rapi. Manajer menegakkan punggung. Laptop terbuka. Air mineral sejajar sempurna. Tidak ada yang berani bersuara sebelum orang itu datang. Pintu terbuka. Damar Wiratama masuk. Aura dingin langsung menyelimuti ruangan. Tatapan datar. Langkah mantap. Jam tangan mahal berkilau seperti simbol nasib karir orang-orang di ruangan itu. Semua orang refleks duduk lebih tegak. Lalu, pintu terbuka lagi. Keina Arvela masuk dengan map biru dan senyum sopan. Dan di titik itu, mental CEO runtuh diam-diam. Damar melirik sekilas. Jantungnya lupa sop. Ia bergerak cepat, memilih kursi paling jauh, sedekat mungkin dengan dinding, seolah berharap bisa menyatu dengan wallpaper. Rapat kita mulai, kata Damar dingin. Nada suaranya stabil. Wajahnya tenang. Tangannya keringetan. Keina mulai presentasi. Suaranya tenang, jelas, tidak terburu-buru. Slide rapi. Data padat. Semua direksi mengangguk-angguk. Setiap kali Keina menatap ke arah Damar. Damar langsung nunduk. Pura-pura baca dokumen. Pura-pura coret-coret. Tek. Bolpennya jatuh. Damar mengambilnya tanpa ekspresi. Tek. Jatuh lagi. Direksi saling lirik. Tek. Jatuh lagi. Sekretaris direksi mencatat sesuatu di kertas. Pak Damar, kenapa bolpennya benci sama dia? Keina berhenti sebentar. Apakah slidenya terlalu cepat? Tidak. Jawab Damar cepat. Lanjutkan. Keina lanjut. 5 menit kemudian, ia menoleh lagi. Pendapat Pak Damar. Seluruh ruangan langsung menahan napas. Damar mengangkat kepala. Otaknya panik. Lidahnya salah sinkron. Menurut saya, laporan divisi logistik. Ia berhenti. Keina konsultan strategi. Ini bukan rapat logistik. Direksi membeku. Damar menelan ludah. Maksud saya, dari sisi keuangan. Ia menekan remote. Slide salah. Muncul grafik tahun 3 tahun lalu. Direksi. Wajah netral. Manajer. Wajah tanpa mulut. Intern. Wajah memerah. Keina tetap tenang. Bahkan membantu. Pak, mungkin slide berikutnya. Damar menekan lagi. Layar mati. Damar berdiri. Kita istirahat 5 menit. Padahal baru berjalan 20 menit. Ia keluar cepat. Terlalu cepat. Begitu pintu tertutup,
Ruangan meledak pelan. Pak Damar. Bolpennya. Slide mati. Ini rapat atau uji mental? Di luar, Damar berjalan cepat ke arah tangga darurat. Nang. Tarik napas. CEO tidak panik. Ia membuka pintu tangga. Dan langsung berhadapan dengan Keina. Mereka berdiri berhadapan. Jarak terlalu dekat. Suara AC terlalu jelas. Keina tersenyum kecil. Bapak kabur. Damar refleks mundur setengah langkah. Tidak. Ini tangga darurat. Strategi. Keina menahan senyum. Gagal dikit. Bapak, takut sama saya. Damar menjawab terlalu cepat dan terlalu tinggi. Tidak. Hening. Keina menatapnya sejenak. Lalu tertawa kecil. Bukan mengejek. Lebih seperti hangat. Kalau begitu, katanya lembut. Kenapa setiap saya lihat, Bapak menghilang? Damar menoleh ke samping. Enggak. Pintu. Tembok. Semua terasa lebih aman daripada tatapan Keina. Saya menjaga profesionalitas. Oh. Keina mengangguk. Saya kira Bapak malu. Kata itu kena. Damar menegakkan badan. Aura dingin kembali. Tapi sedikit. Retak. Saya tidak malu. Keina mendekat setengah langkah. Baik. Langkah kecil itu cukup membuat Damar salah pijak. Ia terpleset satu anak tangga. Tidak jatuh. Tapi cukup untuk membuat wibawa CEO. Kepleset juga. Keina refleks menahan lengannya. Hati-hati, Pak. Sentuhan singkat. Damar membeku. Otaknya restart. Jantungnya maraton. Terima kasih, katanya kaku. Mereka kembali ke ruang rapat. Damar duduk. Menarik napas. Mencoba fokus. Keina melanjutkan presentasi. Kali ini, setiap kali berbicara, ia sengaja tidak menatap Damar. Anehnya, Damar malah nyari tatapannya. Direksi memperhatikan. Manajer mulai curiga. Rapat selesai. Damar berdiri. Presentasi. Baik. Hanya 2 kata. Tapi itu rekor emosional untuk CEO Serigala. Keina tersenyum. Terima kasih, Pak. Mata mereka bertemu sesaat. Damar mengangguk cepat lalu. Kabur lagi. Direksi saling pandang. Pak Damar barusan. Kabur. Iya. 2 kali. Ini konsultan atau hantu? Di lorong, Damar bersandar sebentar ke dinding. Kenapa dia tenang? Kenapa saya panik? Kenapa bolpen saya jatuh 3 kali? Dan dari kejauhan, Keina menatapnya. Senyum kecil tak hilang. Dalam hatinya, satu kesimpulan muncul pelan. Ini bukan takut. Ini bukan benci. Ini gawat. Dan seluruh kantor mulai sadar. CEO Serigala sedang kehilangan tajinya. Oleh satu konsultan bermap biru. Wajah badut hati merah 2. Pagi hari di PT Wiratama Group dimulai dengan satu kesimpulan bersama. Pak Damar lagi aneh. Bukan aneh biasa. Aneh level. HP nempel di telinga dari jam 8 sampai makan siang. Sejak rapat kemarin, Damar terlihat nelpon terus. Jalan nelpon. Berdiri nelpon. Bahkan waktu ngopi. Nelpon. Masalahnya, tidak pernah ada suara dari seberang. Pak, laporan divisi. Penerima teleponnya. Saya dengar. Pak, ini tanda tangan. Penerima telepon iya. Lanjutkan. Staf mulai berbisik. Pak Damar punya pacar. Kalau pacar, kenapa nelponnya ke tembok? Jangan-jangan, konsultan itu. Sementara itu, di ujung lorong, Keina Arvela melangkah tenang membawa tablet. Ia berhenti sejenak, memperhatikan pemandangan yang tidak biasa. CEO Serigala berdiri membelakangi semua orang, ponsel di telinga, menatap jendela. Keina mendekat. Damar melihat bayangan di kaca. Panik mode on. Penerima teleponnya. Ya, saya setuju. Katanya cepat. Keina berhenti tepat di belakangnya. Setuju apa, Pak? Damar membeku.
lalu berputar dengan gerakan terlalu kaku. Setuju, cuaca. Cuaca. Keina menoleh keluar. Mendung. Ya, produktif. Jawab Damar. Keina mengangguk pelan, menahan senyum. Baik, Pak. Begitu Keina melangkah pergi, Damar menghela napas lega. Lalu, tanpa sadar, tersenyum kecil. Detik berikutnya, ia sadar dirinya senyum. Langsung hilang. Di pantry, gosip naik level. Pak Damar nelpon siapa sih? Supirnya. Dari tadi supirnya tidur. Resepsionis. Resepsionis duduk di sebelahnya. Dan benar saja, Damar menelpon resepsionis yang berdiri 2 meter darinya. Penerima teleponnya, terima kasih informasinya. Resepsionis menatap lurus ke depan. Trauma. Keina melihat itu. Kali ini, ia yakin. Ini bukan profesionalitas. Ini penghindaran tingkat seni. Maka, Keina memutuskan bereksperimen. Ia berjalan melewati meja Damar. Damar refleks. Angkat ponsel pura-pura nelpon memalingkan wajah. Keina berhenti mendadak. Damar ikut berhenti. Masih nelpon. Keina berbalik. Pak, arah ruang IT kemana ya? Damar gugup. Penerima telepon sebentar. Ia menutup ponsel. Lurus. Belok. Ia menunjuk ke arah toilet wanita. Keina mengerjap. Yang itu. Ya. Keina melangkah 2 langkah. Berhenti. Menoleh. Pak, ini toilet. Damar menelan ludah. Benar. It di toilet. Sementara. Keina tersenyum tipis. Baik. Ia berjalan pergi. Ke arah it yang benar. Damar menghela napas. Lalu, tanpa sadar, masuk ke toilet wanita. Hening. 2 detik. 3 detik. Maaf, Pak. Damar keluar dengan wajah datar. Seolah itu bagian dari sop perusahaan. Staf HR menutup mulut. Intern hampir tersedak. Pak, itu toilet wanita. Saya tahu, jawab Damar dingin. Saya memastikan kebersihan. Siang hari, taruhan mulai dibuat. Berapa kali Pak Damar nelpon pura-pura hari ini? 15. 20. Saya bilang rekor baru. Keina lewat lagi. Pelan. Damar berdiri. Nelpon supirnya. Penerima teleponnya. Tidak. Saya tidak perlu dijemput. Ya. Jangan tidur lagi. Dari ujung sana terdengar suara supir menguap. Keras. Damar mematikan telepon. Keina tertawa kecil. Bukan keras. Bukan mengejek. Damar mendengarnya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak nelpon. Ia menoleh. Pelan. Keina menatapnya dengan senyum ringan. Bapak enggak perlu menghindar. Damar menegang. Saya tidak menghindar. Baik. Keina mengangguk. Kalau begitu, kenapa setiap saya lewat, Bapak nelpon? Damar kehabisan alasan. Otaknya macet. Jadwal. Padat. Sangat. Keina melirik jam tangannya. Padahal sekarang jam makan siang. Damar terdiam. Keina mendekat setengah langkah. Tidak melewati batas. Cukup dekat untuk membuat CEO kehilangan pegangan. Tenang aja, Pak. Katanya lembut. Saya cuma kerja. Kata cuma itu justru bikin Damar semakin gugup. Ia mengangguk kaku. Saya tahu. Keina tersenyum lagi. Lalu pergi. Begitu Keina menjauh, Damar mengangkat ponsel. Lalu berhenti. Ia menatap layar. Tidak menelpon. Di pantry, staf mencatat. Pak Damar barusan gak nelpon. Berapa detik? 10. Itu rekor. Sore hari, Damar duduk sendirian di ruangannya. Ponsel di meja. Ia mengingat tawa kecil Keina. Cara bicaranya. Tatapannya yang tenang. Ini bukan takut.
pikirnya. Ini masalah. Di luar, Keina berhenti sejenak di depan pintu kaca. Ia menoleh ke arah ruang CEO. Di dalam, Damar berdiri kaku, tersenyum sendiri, lalu sadar, langsung duduk. Dan hari itu ditutup dengan satu kepastian baru di seluruh kantor. Kalau Keina lewat, Pak Damar bukan lagi CEO serigala. Dia cuma pria dewasa, yang lupa cara bersikap normal. Wajah badut hati merah dua. Damar Wiratama sudah menghadapi rapat pemegang saham, audit mendadak, dan krisis keuangan bernilai miliaran tanpa berkedip. Namun hari itu, satu kalimat sederhana dari sekretarisnya berhasil membuat nadi CEO horor itu naik 2 tingkat. Pak, direksi minta Bapak makan siang bareng Bu Keina. Hening. Damar menatap lurus ke depan, seperti baru saja dijatuhi vonis seumur hidup. Otaknya langsung berisik. Makan siang. Duduk berhadapan. Tanpa meja rapat. Tanpa layar laptop. Tanpa alasan kabur. Jam berapa? Tanyanya datar. Padahal telapak tangannya mulai dingin. Sekarang, Pak. Dalam hati Damar. Bagus. Sangat bagus. Ini hari yang luar biasa untuk hancur secara sosial. Restoran yang dipilih direksi terlalu tenang. Terlalu terang. Terlalu banyak permukaan reflektif yang bisa memperlihatkan betapa kaku dan canggungnya seorang CEO bernama Damar Wiratama. Dia duduk tegak. Punggung lurus sempurna seperti sedang sidang etik. Keina duduk di seberangnya. Santai. Membuka menu sambil tersenyum kecil. Bapaknya mau pesan apa? Tanya pelayan ramah. Damar membuka menu. Lalu menutupnya lagi. Membuka lagi. Menutup lagi. Yang standar. Jawabnya akhirnya. Pelayan. Keina. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Standar yang mana, Pak? Tanya Keina sopan, tapi jelas menahan senyum. Yang normal. Keina mengangguk pelan. Baik. Saya pesan yang normal juga. Pelayan menulis sesuatu dengan ekspresi bingung dan pergi. Detik pertama, sunyi. Detik kedua, sunyi. Detik ketiga, Damar salah pegang sendok. Ia memegang sendok seperti pena, lalu sadar, cepat-cepat memindahkannya ke posisi normal. Keina pura-pura tidak melihat, tapi bahunya sedikit bergetar menahan tawa. Proyeknya berjalan baik, ujar Damar. Suaranya kaku seperti laporan tertulis. Iya, tim Bapak sangat kooperatif, jawab Keina ringan. Baik. Sunyi lagi. Damar mengangguk. Kali. 2 kali. 3 kali. Terlalu banyak anggukan untuk satu kata. Minuman datang lebih dulu. Damar langsung meraihnya. Berniat terlihat santai. Salahnya, dia minum terlalu cepat. Gluk. Kah. Damar tersedak. Ia batuk pelan. Tapi gagal. Batuk keras. Terlalu keras untuk ukuran CEO serem. Keina refleks berdiri setengah. Pak, enggak apa-apa. Tidak. Jawab Damar cepat. Ini normal. Batuk lagi. Keina mendorong gelas air ke arahnya. Pelan-pelan. Damar menerima gelas itu seperti menerima barang bukti penting. Minum sedikit. Terlalu sedikit. Minum lagi. Air malah masuk ke arah yang salah. Batuk lagi. Keina menepuk meja pelan. Bapak santai aja. Nggak ada yang ngejar. Damar mengangguk. Napasnya mulai normal. Wajahnya sedikit merah. Jika direksi melihat ini, mungkin mereka akan menuntut klarifikasi medis. Makanan datang. Damar menatap piringnya seperti menatap soal ujian esai dadakan. Ia mengambil sendok, lalu pisau, lalu garpu, lalu bingung urutannya. Keina sudah mulai makan dengan tenang. Bapak jarang makan di luar. Tanya Keina ramah. Sering. Jawab Damar. Lalu ia salah potong makanan hingga sausnya mental sedikit ketaplak meja. Damar membeku. Keina menunduk pura-pura fokus ke makanannya. Tapi senyumnya makin lebar. Tenang aja, Pak. Katanya. Itu bukan kejas saya. Syukurlah. Jawab Damar tanpa mikir. Begitu sadar ucapannya terlalu refleks,
Ia langsung menegakkan punggung lagi. Obrolan berlanjut. Lebih tepatnya, Keina yang mengobrol, Damar yang menjawab sehemat mungkin. Bapak kalau nggak kerja biasanya ngapain? Bekerja. Oh. Kadang. Membaca laporan lama. Oh. Keina mengangguk-angguk, lalu nyeletuk. Bapak kaku banget kalau ngobrol ya. Damar refleks mengangkat kepala. Saya tidak kaku. Lalu, ironisnya, ia diam. Kaku total. Keina menahan tawa sampai harus menutup mulut dengan serbet. Maaf, katanya. Bukan maksud saya. Damar menggeleng cepat. Tidak apa. Sunyi lagi. Tapi kali ini sunyi yang anehnya nggak sepenuhnya canggung. Beberapa menit kemudian, Keina menyandarkan punggung ke kursi, menatap Damar dengan ekspresi santai. Bapak tahu nggak, katanya pelan. Auranya bapak serem banget di kantor. Damar menegang. Ini wilayah berbahaya. Tapi pas makan siang ini, lanjut Keina. Bapak kayak orang yang lagi dihukum duduk manis. Damar menelan ludah. Saya tidak sedang dihukum. Keina tersenyum tipis. Tenang aja, Pak. Saya nggak gigit. Damar langsung menjawab. Syukurlah. Lalu terdiam. Lagi. Keina akhirnya tertawa kecil. Bukan mengejek. Lebih ke gemas. Dan Damar, CEO yang bisa membuat satu lantai kantor dia membeku, merasa dadanya aneh. Gugup. Panik. Saat makan siang berakhir, Damar berdiri terlalu cepat sampai kursinya berdecit keras. Keina kaget sedikit. Pak. Maaf. Ujar Damar cepat. Refleks. Mereka berjalan keluar restoran berdampingan. Jaraknya sopan, tapi langkah Damar jelas lebih cepat. Seperti ingin segera sampai di tempat aman. Di depan lift, Keina berhenti. Terima kasih makannya, Pak Damar. Katanya lembut. Damar mengangguk. Sama-sama. Pintu lift terbuka. Damar masuk. Lalu berdiri menghadap pintu. Terlalu cepat. Padahal Keina belum masuk. Pak. Panggil Keina sambil menahan senyum. Damar baru sadar. Mundur sedikit. Memberi ruang. Terlalu kaku. Lift turun dalam diam. Namun sebelum pintu terbuka di lantai mereka, Keina berkata pelan, hampir seperti kesimpulan pribadi. Bapak bukan dingin. Bapak cuma gugup. Damar terdiam. Pintu lift terbuka. Ia melangkah keluar tanpa menoleh. Tapi telinganya merah. Dan untuk pertama kalinya sejak siang itu, senyum kecil, sangat kecil, lolos di wajah CEO serem. Lalu ia sadar. Dan panik. Damar Wiratama tidak pernah menganggap cemburu sebagai emosi yang relevan. Menurut logikanya, cemburu itu tidak produktif, tidak efisien, dan tidak tercantum di SOP perusahaan. Sayangnya, pagi itu, logika CEO tersebut resmi cuti tanpa pemberitahuan. Semuanya dimulai ketika Damar keluar dari ruangannya. Niat awal cuma mau ambil kopi, lalu melihat pemandangan yang seharusnya biasa saja. Keina Arvela sedang berdiri di dekat pantry. Bersama manajer operasional. Mereka tertawa. Bukan tertawa kecil. Tapi tertawa dua arah. Sinkron. Natural. Ada kontak mata. Damar berhenti melangkah. Otaknya langsung bekerja. Tapi ke arah yang salah. Kenapa dia tertawa begitu? Apa yang lucu? Sejak kapan dia tertawa ke orang lain seperti itu? Padahal, Keina memang ramah. Ke semua orang. Dari awal. Namun entah kenapa, dada Damar terasa agak sempit. Ia langsung berbalik. Duduk di meja kerjanya. Postur punggungnya lebih tegak dari biasanya. Rahang mengeras. Tangan menekan keyboard. Tata-tata. Staf di ruangan kerja kolektif menoleh. Pak, keyoartnya kenapa? Tanya seorang staf pelan. Normal. Jawab Damar dingin. Padahal dia sedang mengetik email kosong. Subjek. Isi. Lampiran. Yang penting. Ngetik keras. Dari sudut matanya, Damar masih bisa melihat Keina. Ia tertawa lagi.
Ta. Email kedua. Masih kosong. Damar memanggil asisten lewat intercom. Tolong, suruh semua staf divisi 3 rapat. Sekarang. Asisten bingung. Divisi 3. Pak, mereka nggak ada agenda. Tambahkan. Jawab Damar singkat. Agendanya apa, Pak? Damar berpikir cepat. Terlalu cepat. Penyesuaian. Intensitas kerja. Asisten terdiam. Baik, Pak. Begitu interkom mati, Damar menoleh lagi. Keina sekarang tersenyum sambil menunduk, seolah sedang mendengarkan cerita manajer itu. Damar menarik napas panjang. Ini tidak penting, katanya dalam hati. Saya tidak cemburu. Ini cuma observasi profesional. Observasi profesional yang bikin alisnya berkerut. 5 menit kemudian, Keina berjalan melewati koridor menuju ruang rapat kecil. Sendirian. Damar langsung refleks berdiri. Ia berjalan cepat ke arah berlawanan, mengeluarkan ponsel. Ya, baik. Saya dengar. Katanya ke layar mati. Keina berhenti. Menoleh. Pak Damar. Damar hampir menjatuhkan ponselnya. Iya? Jawabnya. Terlalu cepat. Keina menunjuk ponselnya. Itu. Nggak nyala. Damar melirik layar. Mati total. Sinyalnya. Katanya. Keina mengangguk pelan. Oh. Senyum kecil. Lalu berjalan pergi. Begitu Keina menjauh, Damar menatap ponselnya lama. Kenapa saya selalu nelpon pas dia lewat? Kenapa bukan pas orang lain? Jawabannya jelas. Dan itu membuatnya semakin kesal. Di ruang rapat, Keina duduk bersama beberapa manajer. Damar ikut masuk, terlambat 3 menit, dengan aura lebih dingin dari AC. Manajer operasional yang tadi tertawa dengan Keina menyapa. Pak Damar. Damar mengangguk. Pendek. Ejem. Lebih tajam dari biasanya. Sepanjang rapat, setiap kali Keina tertawa kecil karena komentar ringan salah satu manajer, Damar langsung merapikan manset menggeser kursi batuk sekali, padahal tidak perlu. Dan setiap kali manajer itu bicara terlalu lama ke Keina, Damar memotong. Kita fokus ke poin, katanya datar. Manajer itu mengangguk cepat. Siap, Pak. Keina menoleh ke arah Damar. Ekspresinya penasaran. Setelah rapat selesai, para staf keluar satu persatu. Keina merapikan berkas. Damar berdiri di dekat pintu, berniat keluar lebih dulu. Strategi kabur klasik. Namun Keina memanggil. Pak? Damar refleks pura-pura nelpon. Ya. Saya di lantai. Iya. Keina mendekat. Pelan. Pak. Katanya lagi. HP Bapak nggak panas. Damar berhenti bicara. Menurunkan ponsel perlahan. Saya beli casing baru. Keina menatapnya 2 detik. Lalu tertawa kecil. Bukan mengejek. Lebih ke geli. Bapak lucu. Katanya ringan. Damar membeku. Lucu. Ulangnya. Iya. Jawab Keina jujur. Kalau lagi gugup. Itu bukan pertanyaan. Itu kesimpulan. Damar menegakkan badan. Saya tidak gugup. Keina tersenyum tipis. Baik. Tapi senyum itu lembut. Sore hari, gosip kantor naik level. Pak Damar dingin banget ke manajer operasional hari ini. Kayak sebel. Kenapa ya? Karena Bu Keina. Sementara itu, Damar duduk sendirian di ruangannya. Menatap laporan tanpa membaca. Ia teringat ekspresi Keina tadi. Cara dia tertawa. Cara dia memanggil namanya tanpa takut. Dadanya terasa aneh lagi. Ini tidak profesional. Katanya pada diri sendiri. Tapi, kenapa rasanya tidak ingin dia tertawa ke orang lain? Ia menghela napas. Bingung. Cemburu. 3 hal yang tidak pernah ia jadwalkan. Saat pulang, Damar melihat Keina di lobi. Sendirian. Menunggu lift. Ia berdiri beberapa langkah di belakang. Lift datang. Pintu terbuka.
Mereka masuk bersama. Sini. Keina menatap angka lantai. Pak. HM. Bapak kenapa seharian kelihatan tegang? Damar terdiam. Lalu menjawab jujur setengah mati. Banyak hal yang tidak sesuai rencana. Keina menoleh. Termasuk saya. Lift berhenti. Pintu terbuka. Damar melangkah keluar tanpa menjawab. Namun sebelum pintu menutup, ia berkata pelan, hampir tidak terdengar. Mungkin. Keina tersenyum di dalam lift. Sementara Damar berjalan cepat menjauh. Telinganya merah. Dan di dalam dadanya, satu hal jadi jelas. CEO serem itu bukan cuma gugup. Dia cemburu. Dan makin parah setiap kali dia mencoba ngumpet. Hari itu kantor berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Dan justru karena terlalu normal, alam semesta memutuskan. Oke, waktunya CEO panik total. Keina Arvela datang lebih pagi dari biasanya. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tetap tenang. Tapi siapapun yang jeli bisa melihat satu hal kecil. Kulitnya agak pucat. Bu Keina nggak apa-apa? Tanya salah satu staf. Sedikit pusing. Jawab Keina ringan. Nanti juga hilang. Sayangnya, jawaban itu terdengar oleh orang yang salah. Damar Wiratama sedang lewat. Dan telinganya menangkap kata pusing. Langkahnya langsung melambat. Pusing? Sejak kapan? Kenapa tidak lapor? Apakah ini terkait beban kerja? Apakah ini salah saya? 5 pertanyaan muncul dalam 2 detik. CEO lain mungkin lanjut jalan. Damar? Berhenti total. Di ruangannya, Damar duduk sambil menatap layar laptop kosong. Ia menekan interkom. Bu Rani, katanya ke sekretaris. Iya, Pak. Apakah suhu kantor hari ini normal? Bu Rani terdiam. Normal, Pak. AC-nya terlalu dingin. Tidak, Pak. Damar mengangguk walau Bu Rani tak bisa melihat. Baik. Interkom mati. 2 menit kemudian, interkom hidup lagi. Bu Rani. Iya, Pak. Apakah pantry punya jahe? Pak. Ya. Ada, Pak. Bagus. Interkom mati. Bu Rani menatap meja. CEO kenapa nanya jahe? Di lantai yang sama, Keina duduk di ruang kerja kecil sambil menatap laporan. Kepalanya sedikit berat, tapi masih bisa ditahan. Tiba-tiba pintu diketuk. Tok, tok. Keina menoleh. Silakan. Pintu terbuka. Dan masuklah Damar Wiratama. Dengan ekspresi super dingin. Tapi tangan kirinya memegang kotak P3K. Tangan kanannya membawa gelas teh hangat. Dan jaket. Keina berkedip. Pak? Katanya heran. Damar berdiri kaku di ambang pintu. Ini, katanya singkat sambil mengangkat barang-barang itu. Standar kantor. Keina menahan senyum. Standar kantor. Bawa jaket. Damar langsung menurunkan jaket itu ke kursi terdekat. Suhu ruangan bisa fluktuatif. Keina tertawa kecil. Saya cuma pusing, Pak. Bukan hipotermia. Pusing juga tidak boleh diremehkan, jawab Damar cepat. Terlalu cepat. Ia meletakkan P3K di meja. Lalu teh. Lalu berdiri. Lalu duduk lagi. Lalu berdiri lagi. Keina memperhatikannya dengan alis sedikit terangkat. Bapak, mau duduk atau berdiri? Tanyanya lembut. Damar refleks menjawab. Siap. Lalu baru sadar. Maksud saya. Ia duduk. Terlalu tegak. Keina membuka P3K. Ini lengkap sekali. Harus. Jawab Damar. Kesiapan itu penting. Keina menatapnya sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Damar mengangguk. Terlalu sering. Kalau pusingnya bertambah, lanjutnya kaku. Lapor. Iya. Kalau mual. Iya. Kalau. Pak, potong Keina pelan, sambil tertawa kecil. Saya nggak mau roboh sekarang.
Damar terdiam. Baik. Sunyi sebentar. Keina minum teh. Tehnya pas. Damar langsung menjawab. Jahe. Keina menoleh. Hah? Tehnya, jahe, katanya cepat. Anti pusing. Keina tersenyum. Bapak tahu banyak. Damar mengalihkan pandangan. Pengetahuan umum. Padahal dia googling 5 menit sebelum masuk ruangan. Di luar, beberapa staf mengintip dari balik sekat kaca. Itu Pak Damar. Iya. Bawa apa? Kayak. Ibu-ibu posyandu. Keina menutup P3K. Saya baik-baik saja sekarang. Bagus. Jawab Damar. Terlalu lega. Ia berdiri. Saya. Kembali bekerja. Baru 2 langkah. Dia salah arah. Ke pintu yang. Bukan pintu. Itu lemari arsip. Damar berhenti. Diam 2 detik. Berbalik pelan. Keina menutup mulut. Menahan tawa. Pintunya. Di situ. Pak. Katanya sambil menunjuk. Damar berdehem. Saya tahu. Lalu berjalan ke pintu yang benar. Keluar. Dan menutup pintu. Terlalu keras. Di luar. Staf pura-pura sibuk. Tidak ada yang berani menertawakan CEO. Tapi semua mencatat. Beberapa jam kemudian. Keina merasa lebih baik. Saat ia keluar ruangan. Ia melihat Damar berdiri di ujung koridor. Seperti menunggu. Pak? Sapa Keina. Damar refleks pura-pura nelpon. Ya. Iya. Lalu mematikan ponsel sendiri. Sudah baikan? Tanyanya akhirnya. Sudah. Jawab Keina. Damar mengangguk. Bagus. Hening. Keina menatapnya lembut. Bapak panik ya tadi? Damar menegang. Tidak. Keina tersenyum. Saya merasa diperhatikan. Itu bukan tuduhan. Itu pernyataan. Damar menelan ludah. Itu tanggung jawab, katanya pelan. Keina mengangguk. Saya suka. Damar menatapnya cepat. Apa? Saya suka. Ulang Keina tenang. Kalau ada orang yang peduli tapi nggak mau ngaku. Damar terdiam. Untuk pertama kalinya. Dia tidak pura-pura nelpon. Keina melangkah pergi. Meninggalkan CEO itu berdiri dengan ekspresi campur aduk. Di kepalanya. Satu kalimat berputar. Ini bukan takut. Ini bukan profesional. Ini. Malu bercampur peduli. Dan topeng CEO serem itu. Retak satu garis kecil. Hari presentasi final datang seperti badai. Bedanya. Badai ini pakai jas rapi dan proyektor. Aula utama penuh. Direksi lengkap. Investor duduk di barisan depan. Media internal siap mencatat tiap kata. Di layar besar, judul proyek terpampang megah. Dan di balik podium, berdiri Damar Wiratama, CEO paling ditakuti satu gedung, dengan ekspresi dingin, bahu tegak, aura, jangan coba-coba. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sampai Keina Arvela duduk. Barisan depan. Kursi tengah. Tatapan tenang. Senyum kecil. Damar menelan ludah. Ini profesional. Ini bukan waktu buat panik. Ia membuka catatan pidato. Selamat pagi, katanya tegas. Terima kasih atas Hening. Damar berhenti. Mengedip. Melihat ke baris depan lagi. Keina tersenyum tipis. Bukan menggoda. Bukan menantang. Cuma, hadir. Damar lanjut. Proyek ini. Kertas pidato terbalik. Ia membaca halaman terakhir. Akan kita bahas di penutup. Direksi saling pandang. Investor mengernyit. Burani di belakang podium menutup wajah. Damar membalik kertas cepat. Terlalu cepat. 3 lembar jatuh. Ia membungkuk mengambilnya. Mikrofon menangkap suara kecil. Tenang, tenang. Yang disadari semua orang. Itu bukan suara CEO horor. Itu suara orang gugup. Damar berdiri lagi. Kita mulai dari. Ia berhenti. Memandang layar.
Slide yang muncul. Salah divisi. Maaf, katanya singkat. Teknis. Ia menekan remote. Slide berikutnya. Foto stok orang berjabat tangan. Damar menekan lagi. Slide ketiga. Grafik terbalik. Keina menutup mulut. Tertawa kecil. Suara itu kecil. Tapi bagi Damar, kedengaran seperti sirene. Damar refleks menoleh. Dan tersenyum. Bukan senyum tipis. Bukan senyum profesional. Senyum refleks. Senyum orang yang lupa di mana dia berdiri. Senyum orang yang naksir. Aula membeku. Direksi. Wajah netral. Investor. Media. Tangan menulis dua, tangan menulis dua, tangan menulis dua. Damar sadar. Senyumnya lenyap. Wajahnya kembali dingin. Terlambat. Ia berdehem. Lanjut. Pidato berjalan. Setengah jalan. Ia mulai stabil. Data tepat. Intonasi kembali tegas. Semua hampir lupa kejadian barusan. Sampai Damar berkata. Dan untuk pencapaian efisiensi ini, saya berterima kasih kepada Ia berhenti. Ruangan sunyi. Keina Arvela. Nama itu keluar begitu saja. Tanpa jabatan. Tanpa formalitas. Nama. Satu aula hening. Keina mengangkat alis. Tersenyum kecil. Damar memejam sesaat. Selesai. Reputasi runtuh. Satu kata. Ia melanjutkan. Kaku. Selaku konsultan proyek. Terlambat. Semua orang sudah tahu. Tepuk tangan tetap ada. Profesional. Rapi. Tapi gosip. Meledak sebelum pintu aula dibuka. Pak Damar senyumnya. Nyebut nama doang. CEO dingin jatuh cinta. Gue kira dia robot. Di belakang panggung. Damar berdiri sendiri. Napasnya panjang. Keina mendekat. Pidatonya bagus. Katanya. Damar menoleh. Tidak kabur. Tidak pura-pura nelpon. Maaf. Katanya pelan. Keina berkedip. Untuk semua yang aneh. Keina tertawa kecil. Saya pikir itu lucu. Seluruh aula juga. Jawab Damar datar. Keina tersenyum. Bapak takut. Damar menggeleng. Tidak. Hening sebentar. Saya gugup. Lanjutnya jujur. Kalau dekat Anda. Keina menatapnya lama. Lalu berkata lembut. Saya tahu. Damar mengangkat alis. Dari mana? Bapak selalu ngumpet. Jawab Keina santai. Orang yang takut biasanya menghindar. Orang yang malu. Juga. Damar menghela napas kecil. Ada senyum di ujung bibirnya. Tipis. Tulus. Kalau saya berhenti ngumpet. Tanyanya. Keina tersenyum lebih lebar. Saya nggak keberatan. Mereka keluar bersama. Karyawan pura-pura sibuk. Satu lantai pura-pura nggak lihat apa-apa. Pak Damar. Bisik seseorang. HP Bapak bunyi. Damar mengangkat ponsel. Layar hitam. Ia mematikannya. Keina tertawa. Sudah nggak pura-pura nelpon. Pensiun. Jawabnya singkat. Mereka berjalan berdampingan. Tidak bergandengan. Tidak dramatis. Tapi langkahnya seirama. Di hari itu, satu hal resmi terjadi. CEO paling serem di gedung itu. Jatuh cinta. Dan seluruh kantor tahu. Tanpa perlu satu panggilan palsu pun. Wajah badut hati merah dua api. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode dan cerita selanjutnya.